Benar memang biaya pendidikan tinggi, biaya kebutuhan hidup tinggi, tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang kita dapat dari kesenangan punya anak, sangat menyarankan yang bilang child free itu tadi untuk bikin satu aja dulu. Dan dicoba dulu ya di rumah. Iya. Dicoba dulu ini sebelum apa sudah nih Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zain Alfarisi dan juga Gus Mama di acara Huang Sulan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Zainab. Alhamdulillah baik. Nih langsung pertanyaan Gus ya. Ini pertanyaannya langsung. Kenapa nggak ngobrol aja dulu apa? Enggak, ini aku penasaran banget soalnya. Iya. Pertanyaannya menggebu-gebu dan lagi Semangat. Dibicarakan tuh di mana-mana itu loh Gus. Oke. Di Instagram, di YouTube, di TikTok tuh lagi ramai banget nih. Gus, karena emang lagi ramai banget, generasi milenial yang memilih untuk child free atau hidup tanpa anak. Oke. Kalau dari segi kacamata agama, itu menurut Gus sendiri bagaimana? Kacamata agama itu kayak apa ya? Boleh nggak sih? Atau di agama itu boleh nggak sih nggak mempunyai anak itu? Boleh aja kok. Oh boleh. Jadi boleh. kan tapi banyak banget yang beranggapan bahwa kok nggak punya anak sih? Nanti begini, nanti begitu gitu kok. Punya anak atau tidak punya anak itu pilihan ya. Selama proses tidak punya anaknya itu benar, maka tidak punya anak itu ya boleh-boleh aja karena itu bagian dari pilihan. Menjadi tidak boleh ketika proses menjadi tidak punya anaknya itu dilalui dengan proses yang salah. Misalnya menyalahi kodrat nih. Misalnya kayak vasektomi atau tubektomi ya. Itu kan kemudian menyalahi kodrat kita sebagai laki-laki yang memproduksi spermatozoid atau sel telur sebagai perempuan. Membuangnya kodrat kita sebagai laki-laki itu menjadi haramnya dari proses child free itu. Oh, seperti itu. Tapi selama itu dilakukan misalnya tidak dengan seperti itu, misalnya seperti coitus erectus atau seperti proses-proses lainnya, kondom dan seterusnya, itu masih boleh-boleh aja. Tinggal yang menjadi masalah adalah apa nggak sayang nih gitu nggak kalau nggak punya anak. Kalau nggak gitu. punya anak ya, karena kalau dari kacamata agama itu kan doa anak biasanya. Bener banget, itu jadi salah satu ladang jariah kan. Amal jariah ya kan. Tapi ada yang berpikir juga gini, aduh nanti kalau punya anak, ya kalau anaknya, mohon maaf nih, soleh atau soleh, kalau tambah beling atau tambah nakal gitu Ya, gimana Gus? Kalau solehot misalnya, Ya, itu baru nggak solehot. boleh ya. Kalau solehah, Ya itu. fine-fine aja. Jadi kalau ketakutan terhadap itu kan sebenarnya terkembali pada kita sendiri ya. Bagaimana kita memproses anak ini menjadi sebuah kader kita di masa depan gitu. Tapi semua kebaikan yang kita berikan pada anak, semua perilaku yang kita berikan pada anak, Tuhan pasti adil kok. Kalau kita memang orang yang betul-betul berusaha membuat dia mondok, kemudian belajar agama lah, dan kemudian dia bisa mempraktekkan itu buat Insya aku Allah. sih insya Allah bakal jadi anak yang baik juga. udah. Tuhan itu tidak akan mengkhianati proses kok. Oh, seperti itu. Tinggal yang menjadi pertanyaan kan gini, kalau kita balik lagi nih, Iya. kenapa kemudian ada motivasi beberapa keluarga untuk tidak punya anak gitu? Nah. Kita ambil lagi dari asbabul wurudnya dulu. Menurut Mbak Zainab, kenapa ada beberapa orang yang memutuskan tidak punya anak? Motivasinya apa? Kalau saya lihat ya, selain dari kacamata agama ini ya, kalau saya melihatnya itu biasanya orang-orang itu seperti ini. Udah mau kayaknya segi ekonomi juga mempengaruhi Gus. Oke, satu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Terus kedua karena tidak ingin nanti jadi beban. Maksudnya begini, di zaman era yang sekarang itu sepertinya menjaga akhlak untuk anak. Menjaga ini kayaknya, aduh daripada nambah-nambahin dosa, nanti anak saya begini, udah cukup sampai saya saja, keturunan saya. Oke. Kalau pandangan saya seperti itu, mereka yang tidak ingin mempunyai anak. Oke. Jadi kalau faktornya faktor ekonomi, berarti kan kebutuhan hidup yang semakin meningkat ya. Iya. Tapi apa sedemikian rupanya, sedemikian besarnya kemudian kebutuhan hidup yang kemudian itu menghalangi kita untuk mendidik satu atau dua orang anak kecil gitu? Saya pikir tidak setinggi itu juga lah. Benar memang biaya pendidikan tinggi, biaya kebutuhan hidup tinggi, tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang kita dapat dari kesenangan punya anak, Mbak Zainab udah punya anak? Belum. Oke, saya udah punya anak 3. Oh. Dan itu
itu jadi sebuah hiburan yang dari lelahnya duniawi, ketika pulang ke rumah itu satu hal yang luar biasa. Saya sangat menyarankan yang bilang child free itu tadi untuk bikin satu aja dulu. Dicoba dulu ya di rumah. Iya. Dicoba dulu ini sebelum apa sudah nih Gus? Ya. Ini jadi ambigu ini Gus ya. Iya, setelah nikah dong. Oh, gitu. setelah nikah. Kan dia berkomitmen untuk tidak punya anak pasti setelah menikah. Kan? Tapi kan tadi ada percobaan gitu kan. Jadi netizen di rumah dicoba dulu nih kayaknya di rumah gitu. Ah, itu saya nggak bisa komen ya. Terlalu melebar nanti jadinya. Jadi mau jebar ya. Oke, terima kasih Gus untuk jawabannya. Dan ini menurut aku sendiri pun juga kurang setuju karena menurut aku itu anak juga bisa jadi pahala buat kita nantinya. Oke, terima kasih Gus ya. Sama-sama. Untuk jawabannya. Nah, untuk sedulur Jatim, misalnya ada pertanyaan lagi bisa langsung ke kolom komentar. Oke, saya Zainab Alfarisi beserta Gus Mamak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.